wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari. Saya mahasiswa Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan tentang aktivitas laporan produk dari Anila Outdoor Gear. Yang pertama saya bakalan ngejelasin produk overview. Anila Outdoor Gear ini adalah perlengkapan yang dirancang khusus untuk kegiatan di luar ruangan seperti berkemah, mendaki gunung, panjat tebing, memancing, bersepeda, atau kegiatan petualangan alam lainnya. Anila Outdoor Gear juga memiliki karakteristik khusus seperti yang harus tahan ekstrim, kemudian ringan, multifungsi, dan tahan lama, menemani setiap langkahmu di alam bebas. Produk Outdoor Gear juga mencakup berbagai perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas di luar ruangan seperti hiking, camping, climbing, traveling, dan kegiatan petualangan alam. Produk Outdoor Gear juga mencakup berbagai perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas di luar ruangan seperti hiking, climbing, traveling, dan kegiatan petualangan di alam bebas lainnya. Nah, ini adalah berikut produk preview untuk Outdoor Gear yang bisa dijadikan referensi atau promosi katalog atau etalase toko ya, seperti ada kompor portable, ada tenda, ada nesting, kemudian ada jaket, ada carrier, ada celana outdoor, gas portable, dan ada sepatu. Pokoknya di sini ada trekking pole juga, ada sleeping bag, dan macam-macam dari produk preview untuk sebuah usaha outdoor gear ya. Dalam laporan produk juga di sini ada yang namanya promosi strategi. Seperti contohnya banyak diskon menarik khusus untuk pembelian produk di atas harga 200.000 misalkan. Terus kemudian mengenali target pasar, segmentasinya yaitu seperti pendaki gunung, pecinta alam, pencinta camping, traveler, survivalis, atau mahasiswa pencinta alam, komunitas off-road misalnya, seperti itu ya. Biasanya ini orang-orang yang meminati produk dari Outdoor Gear ini adalah yang gaya hidupnya yang aktif ya, mempunyai tantangan, dan mengutamakan kualitas perlengkapan, seperti itu. Strategi yang kedua adalah digital marketing. Digital marketingnya kita di sini memakai media sosial Instagram, contohnya TikTok, seperti YouTube untuk konten visual atau video pendek. Kemudian kami juga menggunakan influencer outdoor lokal. Jadi kita ngajak teman-teman kita buat konten seperti tips hiking, kemudian review produk, seperti kemudian dan dokumentasi perjalanan digital marketing kami. Kemudian kita membangun website juga. Ada websitenya di blog yang mengulas tentang lokasi outdoor atau perlengkapannya. Jadi kita ngasih tips-tips nih, tempat mana aja yang perlu kita kunjungi, kemudian apa saja persiapannya. Kita memberikan sebuah website untuk bisa teman-teman bisa lihat dalam strategi marketing kita. Yang ketiga, saya memakai promosi penjualan sebagai diskon musiman, seperti promo libur akhir tahun misalnya, kemudian 17 Agustus, untuk itu bisa saya diskonin karena di situ kan adalah musim para pendaki untuk naik gunung misalnya. Kemudian bandel produknya, contohnya ada yang membeli tenda, mungkin matras, sleeping bag. Nah, kita bisa memberikan diskon sebesar 20%. Sini juga kita menyediakan loyalty program. Jadi ada poin belanja yang bisa ditukar dengan produk kecil seperti botol air atau karabiner. Itu sangat lumayan sekali ya dari bonus-bonus yang kami berikan. Kemudian strategi pemasaran yang keempat adalah kita melakukan kolaborasi dengan komunitas. Jadi adanya kerjasama dengan komunitas Mapala misalnya, seperti komunitas hiking dan event organizer alam terbuka. Kita juga di sini mengadakan sponsor kegiatan outdoor seperti fun camp, trail run,
dan clean up gunung. Jadi kayak ada menanam pohon bersama. Strategi yang nomor 5 adalah testimoni pengguna asli ya, video atau kutipan dari pendaki misalnya yang menggunakan produk dari kami. Ada garansi produk juga bahwa menunjukkan gear yang tahan banting dan awet. Dan kami meminta untuk mengunggah konten juga di sosial media pelanggan kami agar testimoninya bisa tercapai di masyarakat atau pelanggan-pelanggan lainnya supaya tertarik untuk membeli di toko kami, seperti itu. Yang terakhir adalah strategi pemasaran kami, yaitu melalui strategi distribusi. Jadi kita juga bekerja sama dengan toko-toko online lainnya, toko-toko outdoor lainnya. Jadi di setiap kaki gunung kan biasanya ada rental outdoor ataupun toko outdoor. Jadi kita ikut kerjasama juga dalam menunjang sebagai pebisnis ya, sebagai kewirausahaan di dalam outdoor gear. Berikutnya adalah consumer profile. Demografinya kita di sini usianya mulai dari 18 tahun sampai 45 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan semuanya meminati produk kami. Kemudian status sosialnya biasanya kebanyakan dari mahasiswa, pelajar, profesional muda, pendaki, petualang, dan seperti keluarga yang aktif. Pekerjaannya biasanya mahasiswa pencinta alam dan traveler ya, yang biasa meminati produk-produk kami. Karyawan swasta dengan hobi outdoor juga, seperti yang pekerjaan guide atau instruktural alam. Biasanya pendapatannya itu menengah ke atas karena sebagian itu peralatan outdoor kan tergolong investasi jangka panjang. Jadi lumayan mahal ya dari barang-barang outdoor gear seperti ini. Jadi memakan budget yang sangat tinggi. Namun ini bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, ini berikut foto galeri hiking, mungkin bersama teman. Ini saya memberikan contohnya saja. Ada seperti morning hiking, hiking fun, alone hiking, together hiking. Pokoknya di sini saya sengaja tidak melampirkan pelanggan-pelanggan saya karena memang fotonya sudah di posting di media sosial. Jadi di sini saya mengutarakan sebagai contohnya saja. Dari psikografi sendiri, biasanya yang meminati produk kami itu yang memiliki gaya hidup aktif, suka tantangan, peduli terhadap kesehatan fisik dan lingkungan, menghargai pengalaman alam bebas, bukan hanya destinasinya saja, tapi juga punya nilai dan motivasi seperti kemandirian, keberanian, petualangan, seperti itu. Escape dari rutinitas kota, kebersamaan dan komunitas, misalnya ngetrip bareng, camping keluarga dan lain sebagainya. Di dalam consumer profile juga di sini ada perilaku konsumen ya. Tujuannya yaitu hiking, camping, climbing, traveling. Kebutuhannya itu dia mencari kenyamanan, keamanan, kepraktisan. Kemudian biasanya frekuensi pembeliannya itu rutin ya, untuk item yang habis pakai seperti gas misalnya. Kemudian makanan siap saji. Periodik untuk item yang jangka panjang seperti tenda, carrier, jaket. Kami juga menyediakan saluran pembelian melalui e-commerce ya, seperti Shopee dan market. Geografinya wilayah perkotaan ya, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Dekat daerah wisata alamnya seperti Bogor, Malang, Bali, Sumatera Barat, dan Lombok. Akses ke alam harus yang biasanya itu consumer profilnya itu yang memilih yang dekat gunung sama pantai ataupun taman nasional. Jadi biasanya anak-anak muda itu ya habis naik gunung itu biasanya dia melipir ke pantai ataupun ke taman nasional atau sekedar jajanan kuliner. Jadi mereka tidak hanya sekedar naik gunung hiking, jadi mereka juga bisa menikmati kuliner-kuliner di tempat-tempat taman nasional seperti itu. Di sini juga ada teknologi dan media. Sumber informasinya biasanya itu mereka mencari dari YouTube, review gear gitu ya. Jadi mencari-cari informasi dari forum komunitas seperti Basecamp di mana, kemudian
rental outdoor di mana, seperti itu. Kemudian di sini ada kompetitor analisis. Berikut adalah kompetitor analisis, yaitu analisis pesaing ya untuk produk outdoor gear sendiri, itu peralatan kegiatan di luar ruangan dengan fokus pada aspek pasarnya, produknya, harganya, dan strategi promosinya. Ini bisa digunakan untuk brand lokal maupun internasional. Biasanya dari outdoor gear market ya, pesaing utamanya itu di pasar brand, yaitu ada brand Eiger, Ray, Konsina Indonesia, The North Face, kemudian ada Deuter sama Osprey. Biasanya ini kalau Eiger ya, kita di kalangan masyarakat Indonesia itu biasanya menengah ke atas ya, fokus pada iklim tropisnya, lokal pride-nya. Kalau dari Ray Indonesia sendiri itu menengah fungsional dan terjangkau, jadi agak lebih murah daripada Eiger. Dari Konsina Indonesia menengah, fokus pada petualangan lokal yang bisa mencakup kelengkapan. The North Face premium ya, masuknya udah masuk premium karena udah masuk global teknologi tinggi dan tahan dengan cuaca yang ekstrim. Kemudian ada Deuter nih, ini produk ini dari Jerman ya, yang di sini kami jual juga. Jadi memiliki kualitas premium, spesialis ransel, dan sistem back supportnya itu bagus sekali ya dari Deuter Jerman ini. Kemudian ada Osprey. Ini juga termasuk yang paling premium, ergonomis dan tahan lama. Ini lebih fokus ke detail-detail produknya. Ini juga kami jual juga di Anila Outdoor ini. Analisis produknya, brand produk unggulan, kualitas, diferensiasi produk. Ada Eiger ya, dia memiliki tas carrier, jaket, sepatu baik cocok untuk daerah tropis di Indonesia. Kemudian Ray, dia juga memiliki tenda dan daypack, jaket yang cukup desain modern dan affordable. Kemudian ada Konsina, dia juga memiliki carrier yang bagus, tenda sepatu yang bagus, cukup baik, pilihannya banyak juga, cocok sekali ya untuk para pemula. Ini kita merekomendasikan buat para pelanggan kami dan customer. Kemudian ada The North Face jaket waterproof. Dia memiliki jaket waterproof, sepatu dan ransel sangat baik, materialnya sangat high quality banget ya. Kemudian ada Deuter, backpacknya sangat baik, fokus untuk kenyamanan di punggung. Kemudian ada yang Osprey, hiking backpacknya juga sangat baik. Pokoknya mah garansi seumur hidup kalau punya produk dari Osprey ini. Kami di sini juga menjual produk-produk tersebut ya di Anila Outdoor Gear ini. Dari strategi harganya, brand ini harga rata-rata segmen harganya kalau Eiger ya ada 300.000 sampai 2 jutaan. Ini termasuknya menengah. Ray juga 200.000 sampai 1,5 juta. Ini juga termasuknya menengah. Konsina dari 250.000 sampai 1.500.000, masuk menengah juga. Kemudian ada The North Face, yaitu udah 1 juta nih sampai 5 juta. Ini termasuk kelas premium. Begitu juga dengan Deuter dan Osprey. Ini udah masuk dalam produk-produk yang premium. Ini semuanya kita menjual di Anila Outdoor Gear. Kami sediakan dari merek-merek tersebut. Dan strategi promosinya, brand promosi offline-nya, promosi online-nya juga ada kolaborasi. Jadi kalau Eiger ini biasanya ngadain event outdoor, kemudian toko fisik besar di websitenya, kemudian di IG, di YouTube, kemudian ada komunitas pendaki lokal, itu semuanya Eiger mengikuti event-event outdoor. Kemudian ada Ray juga pameran ya, biasanya dia melakukan pameran, diskon toko marketplace di Instagram juga, kemudian melakukan sponsorship di komunitas kecil. Kemudian ada Konsina. Nah, Konsina ini biasanya memiliki toko cabang yang banyak ya, memiliki edukasi petualangan juga. Kemudian The North Face, dia pakai strategi promosinya di website resmi ya, karena memang udah internasional kalau The North Face. Sama juga dengan Deuter dan Osprey, memiliki website resmi juga.
partnernya dengan pelatih gunung misalnya, dengan review traveler influencer ya. Jadi udah masuk ke toko adventure global kalau produk-produk ini ya. Udah masuknya kalau The North Face sama Deoter sama Osprey itu masuknya sudah kualitas produk premium. Seperti itu. Kemudian apa aja kelemahan dan kelemahan dari masing-masing produk yang kami jual. Jadi brand kelebihan dan kelemahan dari produk yang kami jual ini adalah kalau Eiger ya, brand lokal itu memang kuat, cocok iklim tropis, namun kurang inovasi produk baru. Jadi ya ini stoknya sedikit. Jadi pilihannya cuma sedikit. Walaupun brand lokal ini sangat kuat dan sangat kuat ya untuk cocok untuk iklim yang tropis. Namun inovasinya itu kurang, masih sedikit model-modelnya. Kalau kelebihan dari Raydan sendiri adalah dia harganya terjangkau, namun ada kelemahannya juga. Di sini Ray ini citranya kurang eksklusif, jadi kurang promosi ya, kurang membuat video-video promosinya itu kurang, masih belum terkenal, masih agak peminatnya masih sedikit lah. Kemudian kalau kondisinya ini banyak banget nih pilihannya, model-modelnya juga banyak, aksesnya juga mudah, banyak cabang-cabangnya ya. Namun kualitasnya tidak selalu konsisten. Maksudnya kadang dari celana bagus, dari bajunya nggak bagus, seperti itu. Jadi ini adalah kelebihan dan kelemahan dari produk-produk yang kami jual. Kemudian The North Face, Deoter dan Osprey ini. Kalau The North Face itu produknya canggih ya, mahal juga. Tapi tidak semua cocok untuk iklim tropis kalau The North Face. Kalau Deoter itu ranselnya agak sangat nyaman. Nah kalau Deoter sendiri ini memiliki ransel yang sangat nyaman. Namun ranselnya itu kelemahannya agak sempit ya. Jadi lebih ke atas gitu, naik gitu ranselnya. Jadi agak sempit tapi. Nah kalau Osprey sendiri, Osprey ini memiliki garansi yang sangat kuat. Menurut saya ini kuat banget. Kita bisa memiliki produk Osprey ini ya, bisa garansinya seumur hidup. Ini udah awet banget ya, detailnya juga bagus. Namun perlu kita sadari bahwa harga dari produk Osprey ini nggak main-main. Ini udah harga tinggi banget ya teman-teman. Udah masuk dalam kategori yang internasional. Kalau Osprey ya udah mahal banget, tapi dengan kualitas yang sangat kuat. Insya Allah garansi seumur hidup kalau Osprey ya. Kemudian ini ada laporan penjualan ya. Biasanya produk yang kami jual itu kita mengambil keuntungannya itu ya 40% sampai 60%. Lumayan ya, karena ini memang alat outdoor, jadi keuntungannya juga lumayan, namun pembelinya juga musiman seperti itu, jadi nggak setiap hari laku. Namun memang barang-barang seperti ini kan barang-barang yang memang jangka panjang ya, jadi orang juga membelinya paling 1 tahun 1 kali, jarang. Namun keuntungannya Masya Allah luar biasa ya, dari 40% sampai 60%, seperti itu. Ada jaket gunung, tenda hiking, bisa keuntungannya 40 sampai 55%. Kemudian ada peralatan masak portable, keuntungannya bisa 30 sampai 60%. Aksesoris outdoor, kompas, senter dan lain sebagainya, buff itu memiliki keuntungan bisa mencapai 30% sampai 70%. Jadi lumayan ya keuntungannya. Namun penjualannya juga musiman. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari laporan penjualan produk Anila Outdoor Gear ini, di sini saya sebagai ownernya langsung atau sebagai pemiliknya langsung dari usaha saya sendiri memiliki banyak sekali pengalaman dan kelebihan kekurangan dari toko-toko kami outdoor ya. Kami juga bekerja sama juga dengan toko-toko outdoor lainnya karena memang kami masih skala kecil. Jadi menyediakan di kampung-kampung saja terlebih dahulu. Peminatnya juga kebanyakan dari pelajar ataupun mahasiswa seperti itu. Namun dari kesimpulan penjualan laporan ini ya,
kalau setiap usaha itu memang nggak mesti melulu ada sepi ataupun untung. Jadi kita harus sabar, harus konsisten untuk melakukan penjualan sebuah produk, harus sabarnya ekstra. Modal juga lumayan besar ya, karena memang ini barang-barang yang nggak murah, harus memiliki modal yang cukup kuat juga. Perawatan juga nih harus baik, karena kalau perawatannya nggak baik ini bakalan mengalami kerugian yang besar, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari mata kuliah kewirausahaan saya. Terima kasih untuk Ibu Rati sebagai dosen pengampu saya yang telah banyak membimbing saya dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata ataupun kurang ada baik penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya.